Ya, bunga di akhir pekan ini tampaknya IHSG bergerak melempem nih di Ya, sepanjang perdagangan tapi kalau kita lihat dari segi nilai turnover cukup jumbo begitu ya 15 ya. triliun dibandingkan dengan rata pergerakan sebelumnya di kisaran 9 hingga 11 triliun. Sebetulnya apa saja sih sentimen yang diperhatikan pelaku pasar? Kalau dari sentimen global apa nih Bunga? Ya betul sekali Sasa, memang ini investor patut begitu ya untuk mencermati berbagai sentimen penggerak pasar. Ini ada yang dari luar negeri, masih sama begitu ya. Pasalnya pasar keuangan Indonesia ini bergerak beragam pada perdagangan Kamis kemarin. Ini ditandai dengan terkoreksinya IHSG, sementara untuk nilai tukar rupiah dan juga pasar obligasi ditutup sukses menguat. Dan sentimen pertama yang harus dicermati adalah datang dari negeri Paman Sam nih. Investor global disuguhkan dengan rilis angka pengangguran Amerika Serikat per November 2022, Sasa, di mana rilis data ekonomi tersebut akan menjadi salah satu data masukan untuk The Fed sebelum kembali memutuskan kebijakan moneter selanjutnya pada 13 atau 14 Desember 2022 mendatang. Nah, Sasa, konsensus dari analis trading ekonomik ini memprediksikan bahwa sebetulnya angka pengangguran masih akan bertahan pada level 3,7%, posisi yang sama jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jika angka pengangguran stagnan, sebetulnya kemungkinan dampak terhadap pergerakan bursa saham ini tidak terlalu signifikan. Namun, yang akan menjadi sentimen negatif adalah jika angka pengangguran turun, Sasa, meskipun itu adalah kabar baik begitu ya, atau berita baik. Karena pada situasi saat ini, berita baik pada data ekonomi Amerika Serikat akan menjadi berita buruk, karena mencerminkan bahwa pasar tenaga Amerika Serikat masih ketat, sehingga meningkatkan potensi The Fed untuk kembali agresif nih untuk meredam inflasi, Sasa. Ya, kalau kita lihat memang tampaknya kalau pengangguran turun ini malah justru bad news begitu ya. Ya. Karena nanti tentunya konsumsi masyarakat akan menjadi meningkat, inflasi Betul. meningkat, jadinya Betul. apa yang telah diusahakan The Fed salah satunya untuk menekan inflasi melalui kenaikan suku bunga acuan agresif, ini takutnya malah sia-sia begitu ya. Karena kalau kita lihat secara grafik atau tren ini inflasi Amerika Serikat tampaknya juga sudah mulai melandai. Nah, tadi kalau dari Amerika Serikat bagaimana nih Bunga kalau dari China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia? Iya, kalau sentimen dari negeri tirai bambu tersebut ya, ini adalah kekacauan di China akibat adanya protes yang menentang kebijakan zero COVID ini, di mana pertentangan ini sudah berlangsung beberapa hari terakhir begitu ya, di mana sebagian besar bursa Asia Pasifik juga mencatat pelemahan. Hang Seng terkoreksi signifikan yakni sebesar 1,57%. People's Bank of China selama akhir pekan juga telah mengumumkan nih, Sasa, bahwa untuk memangkas rasio persyaratan cadangan untuk bank sebesar 25 basis poin menjadi 7,8% dan menyuntikkan sekitar 500 miliar yuan ke dalam likuiditas jangka panjang. Dan investor tentunya juga mencari kejelasan begitu ya setelah China mengisyaratkan sedikit pelonggaran pembatasan COVID-19 yang ketat. Maka dari itu, negeri yang dipimpin oleh Xi Jinping ini mulai melonggarkan pembatasan terkait dengan COVID-19, terutama di kota Guangzhou dan Songhoing. Kebijakan ini diambil sehari setelah para demonstran yang protes terhadap pembatasan di Guangzhou Selatan bentrok dengan pihak polisi. Jadi pelonggaran ini merupakan upaya begitu ya untuk menenangkan publik, yang mana demonstrasi yang terjadi selama akhir pekan di Shanghai, Beijing, dan juga di kota-kota Cina lainnya merupakan aksi pembangkangan publik terparah nih sejak Presiden Xi Jinping mulai berkuasa mulai 2012. Ya, yang pasti aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan masyarakat di China ini bentuk kekesalan begitu ya, sudah capek begitu ya dengan pembatasan aktivitas yang selama ini terjadi di saat negara-negara lain justru sudah membuka aktivitasnya begitu ya. Apalagi kita tahu memang China ini kan merupakan negara dengan pusat manufaktur terbesar di dunia. Jadi kalau ada pembatasan di China khususnya kota-kota yang cukup strategis begitu ya seperti Shanghai, Guangzhou gitu ya, itu pasti akan juga membatasi aktivitas ekspor impor terutama Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama China. Kemudian kalau dari dalam negeri, tentunya ini yang menjadi highlight adalah inflasi ini yang ternyata kalau kita lihat juga mulai melandai ya, seperti dengan tren inflasi global, Bunga. Ya, betul sekali, Sasa, bahwa sentimen selanjutnya yang harus diperhatikan oleh para pelaku pasar ini datang dari dalam negeri, di mana Badan Pusat Statistik telah merilis angka inflasi Indonesia pada bulan November 2022 yang berada pada level 5,42%. Ini melandai dari bulan Oktober lalu yang berada pada level 5,71%. Ini sebenarnya jadi sentimen yang baik begitu ya, mengingat inflasi masih berada di level yang cukup terjaga. Secara tahunan, kalender inflasi mencapai 4,82% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni sebesar 0,09%.
Dan mendorong terjadinya inflasi ini antara lain adalah bahan bakar minyak, transportasi, dan juga tentunya pangan, Sasa. Ya, sebetulnya memang salah satu yang dikhawatirkan adalah inflasi yang disumbang oleh harga-harga pangan begitu ya. Karena kalau kita lihat sejak awal tahun begitu perang Rusia dan Ukraina berkecamuk, harga-harga pangan tidak hanya dari global tapi dalam negeri juga meningkat, sehingga ini juga akan dikhawatirkan menekan daya beli masyarakat gitu ya, sehingga dikhawatirkan juga akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi dalam negeri. Nah, tapi kalau kita lihat Bunga, kalau dari segi daya beli masyarakat sebetulnya meskipun inflasinya melandai kan ini bisa dikatakan cukup terjaga ya dibandingkan dengan negara-negara Asia. Tapi kalau kita lihat dari segi aktivitas manufaktur ini justru ada sedikit kekhawatiran nih Bunga. Apa yang perlu kita khawatirkan? Betul sekali, ini sentimen terakhir yang berasal dari dalam negeri ini juga datang dari domestik adalah indeks manufaktur Indonesia yang pada bulan November ini ternyata mengalami perlambatan. Hal ini tercermin dari rilis S&P Global tentang tingkat Purchasing Managers Index atau PMI yang mengalami perlambatan ekspansi yang cukup tajam nih Sasa, di mana melambat dari 51,8 di bulan Oktober 2022 menjadi 50,3 di bulan November 2022. PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas. Di bawahnya berarti kontraksi Sasa. Nah, sementara di atas 50 artinya adalah ekspansi. Memang ketika kontraksi terjadi, maka pemutusan hubungan kerja atau PHK massal ini beresiko semakin meluas. S&P Global melaporkan bahwa penyebab penurunan tersebut terjadi akibat rendahnya demand yang menjadi indikasi pelambatan ekonomi global bahkan menuju resesi di tahun depan. Akibat rendahnya demand, output juga rendah dan tingkat perekrutan karyawan juga mulai melambat nih Sasa. Nah, satu lagi indikasi bahwa PHK massal beresiko jadi meluas. Iya, yang dikatakan oleh S&P Global terkait dengan kekhawatiran PHK meluas ini juga tampaknya sudah mulai tercermin ya dari sektor-sektor padat karya di tanah air yang sudah mulai melakukan PHK, bahkan ini sudah mulai meluas begitu ya, terutama industri tekstil begitu, di mana negara-negara yang biasanya kita negara tujuan ekspor gitu ya, ini permintaannya pada berkurang gitu karena ada terjadi perlambatan ekonomi, sehingga dikhawatirkan juga makin akan menekan permintaan, tentunya akan berdampak cukup besar, yaitu adalah pemutusan hubungan kerja begitu. Apalagi kalau kita lihat tadi ada China juga yang ternyata ada aktivitas pembatasan kegiatannya gara-gara ada kebijakan zero COVID-19, dan kita akan pantau nih seperti apa sih dampaknya begitu ya dengan adanya kebijakan zero COVID-19 ini terhadap aktivitas manufaktur China yang akan diumumkan pekan depan Senin 5 Desember. Kita akan lihat seberapa besar sih dampaknya pembatasan aktivitas ini terhadap aktivitas manufaktur China sebagai pusat manufaktur terbesar dunia. Nah, kalau dari segi pergerakan IHSG Bunga, kita lihat hari ini tuh betul-betul IHSG bergeraknya tuh tidak bersemangat nih. Ada apa dengan pergerakan IHSG hari ini? Nah, memang betul sekali Sasa, nampaknya memang IHSG membutuhkan otot yang lebih kuat lagi seperti perbincangan kita tadi ya, bahwa untuk bisa kembali menembus ke level psikologisnya, di mana kalau kita lihat beberapa pekan terakhir IHSG hanya bergerak di level 6.900-an atau hanya sampai 7.100-an saja. Memang otot itu akan menguat ketika ada momentum yang tepat nih ya. Yang kita tunggu-tunggu setiap akhir tahun ini adalah momentum window dressing, di mana dalam 20 tahun terakhir ini pasar saham selalu hijau cerah begitu ya selama bulan Desember. Nah, yang menjadi pemberat pergerakan IHSG ini adalah salah satunya 6 indeks sektoral, di mana pelemahan tertajam terjadi pada sektor teknologi dan sektor keuangan yang masing-masing anjlok 1,47%. Dari sektor finansial ini khususnya adalah perbankan. Tercatat mayoritas saham Bank Buku 4 mengalami kemunduran. PT Bank Sentral Asia atau BBCA ini turun 3,23% dan menjadi saham yang berdampak besar begitu ya terhadap pergerakan IHSG. Koreksi saham BBCA nampaknya terjadi karena investor yang sudah mulai melakukan aksi profit taking nih Sasa. Dan selanjutnya juga ada saham Gotoh yang kembali terkena ARB di hari kedua lockup saham dibuka. Di awal perdagangan harga saham Gotoh langsung ambles nih Sasa ke 6,38% ke Rp132 per unit dari posisi penutupan sebelumnya yakni sebesar Rp141 per unit. Sudah 10 hari beruntun saham Gotoh selalu berakhir di zona merah. Dan koreksi hingga ARB kali ini mengantarkan emiten teknologi yang baru IPO pada April lalu ke posisi terendahnya. Apalagi nampaknya Gotoh juga sudah mulai dilirik nih oleh KPK Sasa. Ya, kalau kita lihat memang sektor teknologi ini tampaknya tahun ini bukan menjadi tahun primadona karena tampaknya memang pelaku pasar ini
lebih melirik saham-saham yang berbasis value stock begitu ya. Apalagi kalau kita lihat Gotoh ini kan memiliki bobot cukup besar gitu ya di IHSG, memiliki market cap terbesar ketiga. Jadi kalau misalkan satu hari saja Gotoh mengalami ARB maka akan mempengaruhi IHSG kemudian akan turun 0,34% begitu karena memang bobot Gotoh cukup besar 4,89% dari porsi IHSG. Jadi cukup sangat mempengaruhi begitu ya pergerakan IHSG. Kalau kita lihat juga memang tampaknya Gotoh pada hari ini setelah hari berakhir lock up begitu ya Bunga ya 30 November kemarin. Hari ini Gotoh menyentuh all time low-nya lagi-lagi di 132. Tapi kalau kita lihat apakah memang cukup prospektif begitu ya mengingat kalau kita lihat dari segi kinerja keuangan saham-saham ataupun emiten-emiten teknologi memang tampaknya belum cukup oke begitu ya. Jadi tapi balik lagi semuanya disclaimer on, kami hanya membantu menganalisis bukan untuk mengajakkan membeli. Terima kasih Bunga atas review perdagangan IHSG Anda sepanjang hari ini.